di antara pertanyaan yang ada, ya, apakah dengerin bacaan Al-Quran lewat radio juga pahalanya sama dengan menyimak langsung? Ya, jadi yang namanya mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, itu adalah disyariatkan, baik lewat radio maupun lewat langsung, yaitu orang membaca. Ya. Nah, bagaimana pahalanya? Jelas dia mendapatkan kebaikan, ya. Akan tapi pahalanya tidak disebutkan, ya. Tapi orang yang membaca, ya, itu beda dengan orang yang mendengarkan, ya. Jadi memang diingatkan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, begitu, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, jadi baik itu lewat radio maupun lewat secara langsung itu baik, fihi khair. Ya. Yang jelas beda dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, begitu. Kalau membaca Al-Qur'an disebutkan ya besarnya pahala orang yang membaca satu hurufnya. Tapi kalau mendengarkan itu memang tidak disebutkan. Yang jelas sama-sama baiknya, mendapatkan rahmat dari Allah karena dia mendengarkan firman-firman Allah dibacakan. Itu wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian di antara pertanyaan yang ada, apakah anjing yang menjilat pakaian atau kulit juga dibasuh 7 kali seperti pada bejana? Bagaimana kalau dulu belum tahu ketika dulu pernah jilat anjing berkali-kali? Nah ini, jadi yang namanya seseorang ya mungkin pakaiannya dijilat anjing atau kulitnya, ada seorang mungkin beli es krim, es tungtung, ya tiba-tiba kok kakinya dielus-elus oleh lidah anjing, ya begitu, ya dilihat, loh kok guguk, ya, misalnya, ya, maka itu harus dibasuh 7 kali, sebagaimana diajarkan oleh syariat, karena itu termasuk najis mughaladah. Ya, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Begitu ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Ya. Jadi dibasuh 7 kali. Nah, bagi orang-orang yang belum tahu itu ma'fu, karena memang orang yang tidak tahu, orang yang jahil itu ya dimaafkan. Ya. Walaupun itu dalam perkara-perkara besar. Ya, misalnya dalam perkara tauhid, ya menurut sebagian ahlul ilm itu ma'fu tetap. Ya sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ruhaili rahimahullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau lakukan ini?" Ya, padahal sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang yang mengetahui halal dan haram, ya faqih, ya min fuqaha sahabah. Akan tapi beliau bersujud kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengingatkan tidak berhak untuk saya bersujud. Lalu keluarlah hadis itu, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Ya. Tapi karena memang belum tahu, sehingga sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu setelah tahu tidak melakukannya lagi. Begitu juga orang yang tidak mengetahui hukum, ya sehingga ya kalau dia memang belum tahu ya sudah, ya istighfar kepada Allah, ya memohon ampun kepada Allah atas ketidaktahuannya itu, begitu. Itu ya wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Jadi tidak mencari pakaian yang dulu pernah jilat-jilat anjing. Wah itu sudah dibasuh berapa kali juga itu. Ya, begitu. Enggak. Kemudian di antara pertanyaan yang ada, ya, tempat tamasa yang bagaimana yang boleh? Bagaimana kalau Candi Borobudur, Pantai Tawangmangu yang di situ banyak diumbar aurat? Ya. Jadi pada asalnya tempat ya tamasa jalan-jalan itu pada asalnya semua boleh. Ya, pada asalnya semua boleh. Asalkan di situ tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, pada asalnya boleh, al aslu fil asya'i al ibahah illa madallad dalilu ala khilafih.
Pada asalnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ya ada syariat atau ada dalil yang melarangnya. Sehingga selama tidak ada larangan, ya maka boleh. Sedangkan kalau ada larangan, maka ya tidak boleh. Termasuk di situ apabila ada kemungkaran, ya ada kemungkaran, maka kita menghindar, ya. Nah, pada zaman sekarang ini kemungkaran terjadi di mana-mana udah. Ya, baik di tempat rekreasi maupun di tempat-tempat itu, di balik rumah, di rerumputan dan seterusnya. Ya, sehingga seseorang yaitu sulit lepas dari kemungkaran. Yang jelas seseorang hendaklah berusaha untuk menjaga pandangannya. Ya, menjaga pandangannya di mana saja, ya, dan kapan saja. Ya, baik di sekolah-sekolah, ya, ataupun ya di pasar-pasar atau mungkin di jalan-jalan dan seterusnya. Ya, tidak membebaskan pandangannya, ya, akan tetapi hendaklah dia menjaga. Nah, inilah yang dituntut ya pada diri seseorang. Begitu juga di tempat-tempat rekreasi. Ya. Jadi berusaha untuk ya menjaga pandangannya. Keinginan kita untuk santai dan seterusnya. Kalau misalnya pantai yang sebelah sana itu rame, berusaha cari pantai lain, ya, atau mungkin ya kapan waktunya yang tidak banyak dikunjungi, humbar aurat dan seterusnya, tawang mangu dan seterusnya. Pada asalnya boleh untuk menyaksikan pemandangan dan seterusnya. Tapi karena di situ ada kemungkaran, misalnya waktu-waktu tertentu, ya di kebun binatang atau di tawang mangunya itu ada ada konser musik dan seterusnya, cari waktu yang lain, ya, dan seterusnya. Jadi hendaklah seseorang menjaga ya pandangannya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Sedangkan terpergi ke tempat-tempat rekreasi selama tidak ada larangan itu boleh-boleh saja, ya. Kalau dia ada kemungkaran maka berusaha untuk menghindari sebisa mungkin, ya, pada waktu-waktu atau mungkin tempat-tempat, ya, yang di situ tidak ada larangannya. Itu ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, di antara pertanyaan yang ada, saya masih tinggal bersama orang tua. Ya, ini dompleng mertua ya, boleh. Dengan anak dan istri. Ya, bagaimana cara yang bijak membantah orang tua yang masih kental dengan khurafat, bid'ah dan hal-hal yang tak menurut tuntunan, seperti bancakan, selapanan, weton atau weton ya. Selapanan ini sama dengan weton. Iya, atau weton gitu. Kalau sakit dihubungkan dengan plasenta, ari-ari yang kehujanan di samping rumah dan seterusnya. Jadi kalau dia masih tinggal bersama orang tua, ya, begitu juga anak dan istrinya masih itu, berusahalah untuk bermuamalah dengan baik kepada mereka. Ya, karena kalau nggak bermuamalah dengan baik, kamu bisa diusir sama anak-anak. Dan kamu pergi aja, mau nyium di mana nanti. Jadi berusaha bermuamalah ya dengan baik kepada mereka. Kemudian ya, cara yang bijak ya membantah orang tua yang masih kental dengan khurafat, ya tentu saja dengan kata-kata yang tidak menyakitkan pertama. Kemudian dengan kata-kata yang bisa diterima, ya. Kemudian juga ya tidak harus kamu yang mengatakan, akan tetapi mungkin lewat ya ceramah-ceramah dari para ustadz, ya, atau mungkin lewat bantuan ustadz, atau mungkin juga lewat buku-buku, majalah dan seterusnya yang ditaruh di rumah tersebut. Jadi tidak harus kamu yang mengatakan. Ya, jadi kalau misalnya masih ada hal-hal seperti ini, khurafat, bid'ah dan hal-hal yang tidak menurut tuntunan, itu diantaranya. Ya, jadi banyak jalan untuk mengingatkan, bukan harus kamu yang mengingatkan. Ya, kalau misalnya kita sudah bermuamalah baik kepada mereka, ya insya Allah mereka akan melihat perkataan kita, akan mempertimbangkan perkataan kita. Tapi kalau kita itu sudah nggak bagus muamalahnya dengan mertua atau dengan orang tua, ya gimana mereka mau menerima kita? Ya,
Kalau memang mereka nggak mau menerima kita, ya mungkin menerima ustadz-ustadz lain. Hubungi ustadz-ustadz lain. Kalau memang mereka ustadz-ustadz lain, itu ustadz-ustadz kamu ya, berusaha majalah-majalah yang ada, ya, atau buku-buku yang ada dan seterusnya yang mudah. Kalau ternyata orang tua nggak bisa baca buku-buku, ya, kelihatannya kalau membaca buku-buku tulisannya sudah seperti semut atau mungkin tumpuk-tumpuk nggak karuan. Ya. Jadi berusaha untuk ya VCD atau kaset-kaset diputar. Kalau ternyata apa jenenge ya telinganya orang tua itu enggak denger, ya jadi itu ya berusaha untuk apa namanya dituntun ya dengan cara yang baik, ya ini ke masjid ya dan seterusnya. Jadi diarahkanlah ya dengan bimbingan yang baik. Ini ya, jadi sekali lagi banyak cara untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Jadi intinya tidak harus kamu yang menyampaikan, karena mungkin muamalah kamu dengan orang tua itu belum bagus. Yang jelas berusaha untuk ya memperbaiki hubungan muamalah dengan orang tua atau mertua. Itu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di antara pertanyaan yang ada, ya, di kampung biasanya kalau menempati rumah baru, anak kecil itu suka nangis terus. Ya. Lalu orang tua menganjurkan untuk disuwuk. Wah, suwuk ini. Suwuk. Begitu juga ketika disapih, pasti nangis terus. Iya, enggak dikasih ASI. Bagaimana solusi yang syar'i mengatasinya? Wah. Jadi ya jelas tadi sudah disebutkan. Ya, jadi walaupun terlambat berusaha untuk merutinkan bacaan Al-Qur'an di rumah tersebut, ya. Itu solusi yang ada diantaranya. Jadi merutinkan bacaan Al-Qur'an ya di rumah tersebut. Kemudian rumah tersebut menjadikannya sebagai tempat-tempat zikir, tempat-tempat sholat, ya sholat tatawwu, ya tentunya sholat sunnah. Kemudian juga ya mungkin dipijutkan ya kepada dukun pijat, bukan dukun kue, bukan. Jadi dukun pijat, namanya apa? Dukun pijat juga ya. Ya ahli pijat gitu loh, ahli pijat. Ya ahli pijat. Ya, yang mengetahui mana mungkin bayi itu ada yang owah gitu loh. Anak-anak kecil biasanya baru sedang berjalan, suka berjalan itu biasanya lari-lari ke sana, mungkin kecetit atau apa dan seterusnya. Wah, dilihat kok nangis terus, ini ada apa? Ya dipijatkan nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dilarang. Ya. Atau sebagian umaha juga tahu kalau yang namanya kecetit, biasanya kakinya itu dingin. Wah, ininya badannya panas. Nah, tapi kok kakinya dingin? Ya, jangan langsung kemudian kasih es biar ikut dingin juga, enggak. Akan tapi itu ciri-ciri kecetit bayi. Ya, jadi ya dipijatkan ya kepada ahlinya tentunya. Jangan dipijati oleh kamu sendiri, nanti malah nangis terus karena tambah kecetit. Begitu. Itu kemudian ya untuk disapih, jelas yang namanya bayi itu ya nangis terus, iya. Nah ini solusi yang syar'i ya, dikasih apa namanya susu sambung nggak apa-apa. Ya susu sambung itu bukan apa namanya macam-macam, maksudnya ya susu sapi begitu loh, susu sapi ya, apa SGM apalagi itu ya, susu yang ada yang dijual di toko-toko itu ya begitulah ya. Jadi karena memang disapih itu ya nangis terus ya, jadi berusaha dikasih itu nggak mau ya banyak cara-cara ya. Dulu orang Jawa kasih ya apa begitu ya. Jadi umahat itu mengetahui sendirilah diantaranya bagaimana menyapih anak. Begitu juga dibantu dengan bapaknya ya. Kalau bapaknya berusaha untuk apa namanya nahan, misalnya anak nangis terus ya, atau mungkin disapih nggak mau, nggak boleh nangis, gitu.
Jadi jangan main pukul. Ya, sekali lagi adalah mimik muka. Ya, dengan suara, nggak boleh. Wah, begitu itu anak sudah takut. Ya, atau melihat tangannya gede, nggak boleh. Begitu udah takut. Jadi nggak perlu menggunakan kekerasan. Itu diantara solusi mengatasinya sesuai yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian ada diantara pertanyaan yang ada, benarkah sikap-sikap beberapa ikhwan pengantin baru yang menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan supaya bisa bulan madu, senang-senang berdua lebih lama, ya. Jadi pada asalnya semua segala sesuatu boleh asalkan tidak dilarang oleh syariat, ya. Termasuk pencegah kehamilan, ya. Itu juga dibolehkan untuk kemaslahatan, ya, atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Tadi itu? Kontrasepsi, ya. Saya enggak begitu pinter kata-kata sisi yang itu. Kontrasepsi. Jadi itu termasuk, ya, hal-hal yang dibolehkan oleh syariat sebenarnya, asalkan tidak membatasi jumlah kelahiran, akan tetapi memberi jarak, ya, jumlah kelahiran yang ada untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan anak atau kemaslahatan ibu. Jadi ini dibolehkan oleh syariat. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya ya pil KB dan seterusnya itu Islam mengharamkan, ya. Padahal yang diharamkan oleh Islam adalah membatasi jumlah kelahiran anak. Sedangkan memberi jarak, ya, kelahiran anak itu dibolehkan untuk kemaslahatan, ya, baik kemaslahatan anak ataupun kemaslahatan orang tua. Misalnya ada beberapa wanita yang lemah kandungannya, ya, menurut dokter ini nggak boleh hamil lagi kecuali setelah 5 tahun. Maka berusaha nggak apa-apa, ya, jadi nggak hamil. Caranya gimana? Masa nggak hubungan suami istri? Ya, gimana, apa gunanya istri kalau begitu? Ya, jadi ya tetap boleh, ya, akan tapi menggunakan alat itu tadi, kontrasepsi, ya, kontrasepsi. Jadi enggak dilarang, ya, asalkan tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan, dan juga tujuannya baik, yaitu untuk menjaga kemaslahatan anak atau menjaga keselamatan ibu, kemaslahatan ibu. Jadi itu diantaranya, ya. Jadi Islam tidak mengharamkan KB, ya, yang menjaga jarak kelahiran. Ya, bahkan Islam itu sudah mencontohkan yang namanya kelahiran itu, anak itu disusui selama berapa tahun? 2 tahun, ya. Jangan anaknya baru mentongol udah bikin lagi, ya. Jadi jaraknya cuma berapa bulan, ya. Akhirnya ya istri kau total, ya. Jadi yang satu nangis, yang satu pipis, yang satu kepingin mimi, ya bingung. Ya, mana suami cuma ya pergi aja cari nafkah, nggak nolong istrinya. Jadi yang namanya menjaga jarak kehamilan itu nggak apa-apa, boleh. Yang jelas tidak membatasi, ya, jumlah anak. Kalau dia, ya, ngomong misalnya, ya, punya anak, ya, cukup 2 saja. Ya, itu juga dilihat. Kalau punya anak 2 saja itu dalam rangka membatasi jumlah, itu nggak boleh. Tapi kalau punya anak 2 saja, ya, seperti yang dikatakan oleh beberapa ustadz, saya kepinginnya punya anak 2 saja gitu. Nggak apa-apa kalau maksudnya adalah 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bukan yang ketiganya. Kepinginnya saya punya 2 sajalah, punya anak 2 saja, 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ingin yang ketiganya. Itu betul juga itu.
Nah, jadi itu ya, jadi Islam ini tidak ya saklek, tidak apa namanya seperti yang dipahami orang-orang. Ya keras, enggak boleh. Begitu enggak. Akan tapi asalkan ada kemaslahatan untuk ibu dan untuk anak, enggak apa-apa. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ahlul ilm, oleh para ulama, wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri selalu menginginkan suami mampu dalam segala hal? Karena suami pimpinan keluarga, sempurna dalam menjadi pemimpin, tapi istri tidak pernah paham dengan kewajiban istri juga pemimpin rumah tangga, mengatur rumah tangga. Ini istri saya naik dewe ini. Jadi hendaklah yang namanya istri ya itu bersyukur kepada Allah, ya kamu sudah laku, ya, begitu, ya sudah laku dan ada yang mau dengan kamu, begitu. Jadi suamimu itu yang mau, ya. Kemudian ya yang namanya istri tidak menuntut ya suami terlalu berlebihan di luar batas kemampuannya, ya. Mas kan bisa ini, saya sudah berusaha, coba lagi, begitu. Jadi hendaklah jangan menuntut suami ya di luar batas kemampuan suami. Kalau memang menuntut ya dibantu, ya. Bagaimana, ya? Mas kok penghasilannya segini, ya kamu bikin kue nanti Mas yang ya apa naruh di mana begitu, atau kamu tak belikan mesin jahit yang jahit ya, wah urung iso, belajar sama umat lain, wah gitu. Jadi berusaha diajak bersama-sama untuk apa namanya maju. Kalau memang ada istri yang menuntut ya kemampuan suami, ya, jadi ya diajak istri juga apa namanya dituntut untuk bisa juga. Ya saya ya bisa paling membelikan mesin jahit, nanti kamu yang jahit, saya yang ngiderke atau mungkin naruh tempat mana begitu. Ya jadi jangan saya nanya sendiri, tuntut kamu kan pemimpin rumah tangga harus bisa. Ini anak kita sudah mulai gede-gede, sudah sekolah, biaya jadi banyak, masa penghasilan kamu sedikit-sedikit saja? Ya kamu bantu, ya begitu. Jadi jangan cuma bisa menuntut saja. Ya, sebagai seorang suami berusaha untuk bisa mengarahkan. Ya kamu jangan nuntut saja, kalau kamu dibantu oleh kamu yang insya Allah bisa. Ya, begitu. Ya, itu wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Ummu Hanif. Oh, ini nggak perlu sebutkan. Jadi ya, yang lain dulu. Enggak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan yang banyak dan yang pendek-pendek. Di antaranya, bolehkah memotong rambut gaya poni untuk tujuan berhias kepada suami? Ya. Jadi yang namanya rambut ya adalah pemberian Allah bagi wanita, adalah mahkota, ya, mahkota. Kemudian ya bagi laki-laki juga begitu, ya. Kalau misalnya laki-laki ingin memotong rambutnya, ya boleh. Lalu apabila seorang wanita ingin memotong rambutnya sesuai dengan kebutuhan, itu juga pada asalnya boleh. Tapi kalau misalnya seorang wanita sudah mempunyai suami, maka harus seizin suaminya. Kalau misalnya suami tidak mengizinkan, ya, maka ya enggak boleh dipotong. Ya, kamu saya itu tambah elek sih, dipotong kayak ngono, misalnya begitu. Ya. Karena ini enggak konformasi dengan suami, ya, ujuk-ujuk kok apa namanya keluar dari salon rambutnya keriting. Waduh kamu kok jadi jelek kayak gini, dikeriting bundel kayak gini misalnya. Jadi oleh karena itu sekali lagi yang namanya istri kalau ingin apa namanya memotong
rambutnya itu sesuai dengan ya keinginan suami atau dengan izin suami ya bagi istri yang sudah dimiliki oleh suami ya. Jadi itu ya. Jadi pada asalnya ya itu boleh saja ya. Sedangkan menggundul rambut ya. Tapi saya kira suami-suami enggak setuju rambut istrinya digundul seperti Shaolin ya. Begitu. Jadi ya, sedangkan menggundul itu juga kalau ada kebutuhannya. Jadi misalnya ya istri itu punya penyakit atau mungkin kok tumone akeh, sebenarnya tumone akeh ya enggak usah digundul bisa. Ya mungkin boroken misalnya di kepala. Ya enggak apa-apa untuk tujuan kebaikan. Ya sesuai dengan hajat, ya. Ya ini, ya. Jadi memotong rambut ya sesuai dengan hajat kebutuhan itu dibolehkan ya. Itu ya sebagaimana dijelaskan oleh para ahlul ilm, wallahu taala a'lam bissawab. Pernah terjadi beberapa kali perselisihan di antara pertanyaan yang ada dengan suami ya. Jadi pernah terjadi beberapa kali perselisihan dengan suami dan beberapa kali suami sempat emosi dan berkata kalau umi saya ceraikan. Wah sekarang juga pulang saja ke rumah orang tuamu. Wah, saya antar sekarang juga. Wah, apakah telah jatuh tolak? Karena ketika ditanyakan tidak ada maksud menceraikan. Wah ini jadi nggak boleh main-main dengan tolak ini ya. Jadi lafadznya secara sharih menolak istrinya. Oleh karena itu hendaklah suami dalam emosi, dalam marah itu hati-hati dalam berkata-kata. Ya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Sa'id Az-Zar'i Ad-Dimashqi yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qayyim ya rahimahullah, yaitu ya mempunyai risalah khusus tentang tolaknya orang yang marah ya, karena marah terbagi menjadi tiga ya. Marah yang sampai puncak begitu ya, marah yang biasa masih dalam bisa dikendalikan, maka kalau dia mengeluarkan kata-kata tolak maka jatuh tolaknya. Tapi kalau misalnya ya marahnya itu sampai puncak emosi yang tinggi ya begitu ya, sehingga dia ya tapi masih bisa dikendalikan, namun terlepas kata-kata yang tidak disengaja ya karena emosi tadi ya, dia tidak bermaksud untuk mentolak istrinya, maka ini adalah tidak jatuh. Begitu juga orang yang emosi di luar dugaan atau di luar akar pikiran sampai tidak bisa dikendalikan sehingga dia tidak bisa membedakan apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat, maka ini juga tidak jatuh karena tidak mengetahui ya apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Sedangkan yang tadi misalnya emosi ya sampai puncak terlepas ya begitu, namun dia tidak bermaksud mentolak, itu tidak mengapa, artinya tidak jatuh tolaknya. Namun ya sekali lagi hendaklah takut terhadap ya kata-kata yang dikatakannya ya, terutama hendaklah menjaga diri dari perkataan-perkataan yang bernada tolak sharih di sini ya, terutama dalam emosi. Karena terus terang saja memang ada beberapa orang yang marah ya sampai menampar istrinya di depan anaknya, ketika ditanya, "Loh, masa saya begitu?" begitu. Jadi enggak sadar dia menampar istrinya. Ya, begitu. Jadi itulah pembagian dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ya, bisa dilihat dalam buku beliau Tolaknya Orang yang Ghadban, orang yang marah. Berikut penjelasan dari beliau. Itu ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sekali lagi itu kalau misalnya ada terjadi seperti ini, hendaklah ya menuju kepada ustadz-ustadz yang ada agar didudukkan dengan sebenarnya ya, suami istri dipanggil semua ya, bagaimana sebenarnya kejadian yang sesungguhnya.
sehingga Ustadz bisa mendudukkan bagaimana ya hukum ya tolak tersebut. Itu wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana memperbaiki rumah tangga yang hancur? Ini ada di antara pertanyaan yang muncul. Bagaimana memperbaiki rumah tangga yang hancur karena tidak dibangun dengan landasan yang islami? Ya. Nomor 1 sampai 9 sama sekali tidak pernah dilaksanakan. 1 sampai 9. Poinnya tadi. Yang itu poin-poin itu ya. Suami tidak bisa bertindak sebagai pemimpin yang amanah. Istri tidak bisa bersabar meski sering mengajak ke arah perbaikan tapi ditolak suami, sehingga moralnya lebih tercela. Keduanya keras kepala dan keras hati, dan sudah berlangsung selama 17 tahun lebih. Sudah tidak ada saling percaya, padahal nasihat menasehati padahal nasihat gitu. Padahal nasihat tentang peristiwa. Oh iya. Padahal nasihat menasehati. Jadi ini yang sudah 17 tahun hancur rumah tangganya. Ya. Hancur rumah tangganya itu sudah tolak kalau belum atau belum. Kalau belum ditolak, insya Allah masih ada usaha untuk memperbaiki. Ya. Kalau misalnya sudah tolak ya nggak boleh lagi sudah habis masa iddahnya, mungkin sudah dinikahi oleh orang lain ya, begitu. Jadi kalau memang dia belum ditolak ya, jadi berusaha ya untuk ya konsultasi ya dengan ustadz-ustadz yang ada ya, mudah-mudahan ustadz bisa membantu ya bagaimana menyelesaikannya ya. Kemudian ustadz akan memberi pengarahan ya, memberikan nasihat, bimbingan dan seterusnya ya. Jadi ini diantaranya ya. Jadi pergi ke ustadz-ustadz yang ada untuk minta nasihat, arahan dan seterusnya. Sama-sama ya, harus maulah ya. Tidak boleh dia mengatakan enggak usah orang lain, enggak usah ikut campur dan seterusnya. Tapi ini ustadz yang dia mau ya untuk pergi ke situ ya, sama-sama disepakati ya, mudah-mudahan ya terbimbing menjadi keluarga yang baik, akhirnya tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis penuh dengan mawaddah warahmah. Ini nasihat saya ya untuk pergi ke ustadz-ustadz yang ada ya, karena nasihat ya sudah 17 tahun itu enggak cukup sekali, 2 kali atau sekarang nasihat enggak cukup itu. Jadi harus terus continue, rutin dan seterusnya. Itu wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ada ini, yang sering terdengar selama ini bahwa istri adalah sumber kehancuran keluarga. Setiap kesalahan pasti istri sempurna dia atau perempuan yang disalahkan, sehingga membuat para suami sering menggunakan dalil-dalil tentang kewajiban istri terhadap suami, yaitu untuk taat ya tentunya. Padahal suami tidak melaksanakan kewajiban utamanya selain mencari nafkah. Mohon penjelasan. Jadi yang namanya suami itu juga harus belajar hak-hak dan kewajiban dia sebagai suami. Jadi tidak cuma belajar hak-haknya saja, tapi harus belajar kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh dia sebagai seorang suami ya. Begitu juga istri, jangan cuma belajar hak-haknya saja tanpa belajar kewajiban-kewajiban dia sebagai istri. Karena kalau cuma belajar hak-hak itu nggak akan terjalin rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau belajar hak dan kewajiban ya masing-masing keduanya, yaitu suami istri, insya Allah ya sama-sama akan bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis penuh dengan mawaddah warahmah ya.
Oleh karena itu berusaha untuk ya belajar kembali, mengingat kembali ya pada tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban suami sebagai suami, istri sebagai istri, agar bisa untuk menjalin keluarga yang baik. Jadi tidak saling menyalahkan. Ya, yang istri menyalahkan suami, yang suami juga menyalahkan istri, terus kemudian ngomong yang namanya wanita itu harus taat. Wah, begitu. Taat pada hal apa dulu? Begitu. Ya, kalau memang harus taat, kamu itu suami model apa dulu? Ya. Kalau suami yang taat kepada Allah, ai juga akan taat. Wah, begitu. Jadi ya berusaha untuk belajar kewajiban-kewajiban, ya jangan cuma belajar hak saja. Nah, ini ya lebih jelas lagi tentang hak dan kewajiban ya istri ya atau suami, itu tentu saja ada pada buku-buku yang membahas masalah ini. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh suami dan kewajiban-kewajibannya dia, serta hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Ya, bisa dilihat buku-buku, majalah-majalah, dan juga bisa ya bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada ya untuk lebih jelas lagi. Itu wallahu taala a'lam bissawab. Di antara pertanyaan yang ada, saya janda, satu anak, ikut dan dicukupi orang tua. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak suka saya dan marah saya belajar agama? Nah, ini ya bagi siapa? Duda-duda yang belum menikah lagi ya. Ini ada janda beranak satu ini. Tolong dia itu. Ya. Begitu juga ustadz-ustadz yang ya sudah mampu. Kalau dia mau. Ya. Nah, ini atau mungkin enggak apa-apalah bagi bujang-bujang tong-tong yang sudah lama mencari enggak laku-laku. Ya, jadi enggak dapat perawan, janda pun jadi. Begitu. Ya. Jadi bagaimana menyikapi orang tua yang tidak suka saya? Nah, pertama seharusnya diperbaiki hubungan antara dia dengan orang tuanya. Karena kebanyakan orang-orang tidak suka karena hubungannya tidak baik. Tapi kalau hubungan baik, insya Allah ya orang tua juga ya tidak akan bersikap atau marah, ya tidak akan bersikap kasar atau marah kepadanya. Jadi pertama diperbaiki hubungannya. Ya entah itu ya sering membantu, ya begitu. Kalau anak cuma belajar agama saja, enggak sering bantu orang tua, ya tentu akan marah dia. Tapi kalau dia orang tua itu dibantu, wah tentu saja orang tua akan ikut prihatin. Ya, akan ikut prihatin, berusaha untuk mencarikan jodoh juga itu. Ya, iya. Jadi karena jarang membantu mungkin, atau membantu tidak ikhlas, ya, jadi cuma separuh-separuh saja bantunya, ya, akhirnya sering marah-marah. Itu wajar orang tua, ya. Nah, ya, di antara memperbaiki hubungan dengan orang tua, ya sering bantu, mungkin kadang berikan hadiah, ya, yang jelas itu membantu itu sangat perlu diperhatikan supaya hubungannya baik dan orang tua tidak marah-marah. Ini diantara sikap yang seharusnya dilakukan. Dan seorang anak ya yang sudah menjanda,
ya sudah punya anak lagi, itu hendaklah mengeluarkan kata-kata kepada orang tuanya juga bagus. Ini dalam rangka memperbaiki hubungan, ya muamalah dengan orang tua, menjaga kata-kata supaya tidak membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya kalau dimarahi oleh orang tuanya, ya segera minta maaf. Ya minta maaf kalau saya salah Bu. Begitu. Enggak ada salahnya. Jadi ya sebenarnya orang tua yang salah karena sikap tidak suka. Mungkin karena dia pakai jilbab, atau mungkin juga dia pakai cadar dan seterusnya. Enggak apa-apa dia minta maaf kepada orang tuanya. Lama-lama juga orang tua akan terenyuh hatinya. Ya diperbaiki, berusaha sering bantu orang tua, maka orang tua pun hatinya itu akan terenyuh juga. Ya berusaha untuk ya mencarikan jodoh juga insyaallah. Ya begitu. Itu diantaranya. Ya sebenarnya ada beberapa ya hal-hal lain, namun ya waktu ini ya sudah kan. Ya karena ya waktu sudah habis, sudah terdengar ya kumandang azan. Ini saja, walaupun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada masih mungkin ya bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang ada. Ya itu saja, wallahu taala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.